hidup dalam tubuh. Tubuh ini, katakan tubuh ini, bisa membawa orang ke neraka. Karena tubuh kita, jangan itu. Saya ada melihat seorang di YouTube memposting sesuatu di YouTube menyinggung agama orang lain, maka disimpulkan dia mengalami penderitaan berat. Maka saya simpulkan orang itu karena mulut badan binasa. Ya, badan binasa, kemudian roh tertekan, jiwa juga gundah gulana, karena tubuh tidak digunakan tepat pada kepentingan kerajaan Allah. Saudara hati-hati berstatus di FB, ya. Hati-hati komen-komen atau buat konten di FB atau YouTube. Jangan pernah menggunakan tubuhmu untuk mengucapkan, menulis ketikan-ketikan jarimu untuk menyinggung orang punya agama, dan sehingga oleh tubuhmu kamu binasa. Kamu binasa karena tubuhmu yang digunakan salah. Setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi bijaksana, berhati-hati menggunakan jari ini, saudara. Dan kali kita kalau mau bawa WA tersuruh tapi istri yang tulis, karena tapi tulisan yang terlalu bagus. Haleluya. Kalau kita lihat saudara, ayat yang ke Matius 5 ayat 9 30 atau ayat 30. Matius 5 ayat 30. Firman Tuhan, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Haleluya. Mengerti ayat ini saudara? Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan apa? Buanglah itu. Karena apa? Lebih baik bagimu jika kamu tangan buntung, ya, daripada tubuhmu yang utuh-utuh masuk neraka. Maksud saya begini, artinya bahwa rohmu bisa baru, jiwamu bisa transformasi dalam firman, tapi tubuhmu kan kesatuan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, roh, dan jiwa, roh, jiwa, dan tubuh itu adalah satu kesatuan. Minta maaf, kesatuan tubuh. Dan kalau seseorang mencuri, kalau seseorang mencuri, bisakah yang mencuri itu hanya tubuhnya? Termasuk di dalamnya adalah tubuh, jiwa, dan roh, tiga-tiganya. Sebab kalau seandainya salah satu, salah dua, cuma satu yang berkeputusan, itu malin pokok. Tahu malin pokok? Malin pokok. Ranglaman bilang malin pokok, bukan. Malin pokok itu artinya mimpi berjalan. Jadi tubuh, ya, apa? Ya, pokoknya itu. Yang tepatnya bahasa apa ya? Tidur berjalan. Jadi tubuhnya jalan. Nah, jadi kontrolnya, saya sudah bingung juga melihat ada orang malin pokok. Coba saudara eja yang benar hurufnya apa? Nah, kalau penterbuan Languan dengan Motoli beda. Malin pokok Languan, mangalin pokok Motoli. Iya, pokoknya dia. Saudara mencuri tidak mungkin hanya tubuh. Karena di dalamnya melibatkan jiwa dan melibatkan roh saudara. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan. Dan saya tanya, kalau masuk penjara tubuh, ya, tapi roh ada di mana? Ada di tubuh. Jiwa ada di mana? Ada di tubuh. Jadi menderita sekalian. Kita punya roh, kita tinggal di rumah saja. Tubuh saya masuk penjara, bisa? Tidak bisa. Jadi kalau ada bagian dari tubuh kita yang kemudian berbuat salah, dan kemudian kita tidak kontrol, kita tidak atasi, kita tidak bawa dia kepada firman, maka ayat ini akan terjadi.
lebih baik katanya kita buntung tangan sebelah Ya. daripada kita utuh-utuh masuk neraka. Maksudnya ayat ini jangan saudara salah paham ya. Kalau saudara misal pernah tempeleng orang, kemudian daripada saudara masuk neraka, saudara potong tangan yang menempeleng itu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi utuh secara tubuh ini. Tubuh secara utuh. Mari kita kontrol. Jangan karena tubuh kita utuh-utuh, tubuh, jiwa, roh masuk neraka. Haleluya. Kenapa begitu? Halo, ikuti saya. Kenapa begitu? Karena setelah orang sudah tidak punya tubuh, sudah tidak bisa berdosa. Ulangi. Kalau orang sudah tidak punya tubuh, tubuh dan rohnya sudah berpisah, dia sudah tidak bisa berdosa. Setuju? Haleluya. Ulangi, orang yang sudah terpisah tubuh, jiwa dan rohnya, maka orang itu sudah tidak bisa lagi berdosa. Mau bukti? Semua coba saudara-saudara. Sebab nanti saudara mati sudah tidak lagi bisa berdosa. Haleluya. Kalau sudah mati sudah tidak bisa berdosa. Tapi selama masih dengan tubuh ini masih bisa berdosa. Itu sebabnya tubuh ini jangan dibawa tadi merawat untuk memuaskan keinginannya. Kemudian tubuh ini dipakai untuk alat membuat kita masuk neraka. Katakan amin. Saudara-saudara, biarlah tubuh kita memuliakan Tuhan. Mari kita tepuk tangan lagi bagi Dia. Haleluya. Biar tubuh saudara dipakai untuk kepentingan manusia roh kita bisa makin strong, makin kuat, makin bertumbuh jadi dewasa. Haleluya. Yang keempat, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Roh, jiwa, dan tubuh semuanya dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan. Kemudian roh, jiwa, dan tubuh harus terpelihara secara bersama-sama. Roh, jiwa, dan tubuh harus mengarah kepada kesempurnaan, kedewasaan, press on to maturity sama-sama. Karena tidak bisa dewasa roh tanpa tubuh. Saya ingin sudah pahami begini. Selama saya, katakan semuanya, selama saya ada dalam konteks waktu. Ulangi. Selama saya ada dalam konteks waktu, selama itu roh saya bisa didewasakan. Mengerti mau saya ini ya? Selama saya ada dalam konteks waktu, dimensi waktu, roh saya, karena tubuh saya ada dalam konteks waktu ya, maka roh saya bisa didewasakan. Tapi kalau roh saya sudah terpisah dari tubuh saya, roh sudah masuk dimensi apa? Kalau roh sudah terpisah dari tubuh, masuk dimensi kekekalan. Di kekekalan, roh tidak bisa bertambah besar dan tidak bisa bertambah mengecil, tidak bisa bertambah dewasa dan tidak bisa menurun. Bagaimana dia putus nyawa waktu itu, begitu dia seterusnya sampai selama-lamanya. Jadi selama ada di dalam tubuh, katakan selama ada dalam tubuh, roh saya bisa di-upgrade, roh saya bisa didewasakan. Karena tubuh ini, saudara-saudara, ingat baik, tubuh ini puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Karena kalau saudara percaya Yesus langsung mati, saudara tidak punya kesempatan didewasakan. Tapi kalau saudara masih hidup dalam tubuh ini adalah kendaraan. Tubuh ini adalah Allah. Supaya saudara selama masih melekat roh, jiwa, dan tubuh, maka selama itu rohmu bisa didewasakan. Setelah itu tidak ada lagi. Renungkan baik-baik. Setelah terpisah dari tubuh roh kita, tidak bisa bertambah dewasa. Statusnya tetap. Statusnya apa yang namanya? No restoration. Jadi selama ada dalam tubuh, masih bisa ada restoration, masih ada transformation,
masih ada yang namanya pemulihan, masih ada namanya pendewasaan, peningkatan kualitas. Tapi setelah tubuh terpisah dari roh, setelah itu tidak ada lagi. Saudara menangkap? Amin. Saudara mengerti? Haleluya. Yang mengerti bilang haleluya. Haleluya. Jadi jangan buang waktu. Karena selama saya ada dalam tubuh, selama ini ada kesempatan saya menabung lewat roh saya. Saya menabung lewat dewasakan roh saya. Saya tambahkan firman, saya tambahkan kebenaran di hidup saya melalui roh saya. Dan roh saya makin terus bertumbuh. Yes. Dan satu saat, jangankan itu, saat saudara sakit saja sudah sulit bertambah. Amin. Saat saudara sudah koma, sudah tidak bisa bertambah. Saudara sudah ada di rumah sakit, saudara akan sulit dalam firman. Jadi kalau saudara bisa ibadah hari ini pakai tubuhmu untuk mendewasakan roh saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima, Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 1. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati melibatkan tubuh. Ya. Tubuh diapakan? Dipersembahkan. Haleluya. Haleluya. Saya pengen tanya, saudara-saudara, kalau saudara ibadah hari Minggu, siapa yang diantara saudara kalau mau ibadah sudah siapkan sepatunya dari tadi malam, sudah siapkan pakaiannya dari tadi malam, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan semuanya dari malam? Atau siapa yang nanti pagi baku cakar? Yang nanti pagi baku cakar bilang amin. Amin. Itu faktor yang membuat saudara memikirkan bahwa tubuh ini tiba saat tiba akal. Padahal kalau baju setrika memang, apalagi anak ada 5. Amin. Baju setrika memang, amin. Yang aku cakar kos kaki satu mulai sana dari sini. Karena tubuh kita ini harus dipersiapkan. Ya. Saya tanya kalau saudara membawa persembahan kepada seorang presiden, saudara boleh bawa apel tapera? Saudara boleh bawa apel busuk? Atau saudara bawa ikan emas, ikan mujair yang sudah dibakar 2 minggu lalu? Tidak, saudara bawa yang baru, yang fresh, yang terbaik. Ini tubuh bawa yang mana? Yang hidup, persembahkan yang hidup, amin. Yang kudus, amin. Yang berkenan, yang hidup itu yang fresh. Hidupmu yang fresh bawa kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya waktu stres datang pada Tuhan, tapi waktu fresh datang pada Tuhan. Ada orang kalau fresh dia jalan-jalan, kalau stres dia cari Tuhan. Ini terbalik, haleluya. Harusnya waktu saudara fresh bawa ke Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan dapat yang fresh, haleluya. Padahal Tuhan butuh tubuh yang fresh, bukan tubuh yang stres. Katakan amin. Amin. Saya mau bawa hidup saya selagi sehat. Amin. Bukan nanti sakit baru cari Tuhan. Amin. Tubuh kita ini adalah bukan milik kita. Katakan amin. Amin. Katakan bersama saya, tubuh bukan milik saya lagi. Tubuh bukan milik saya lagi. Jadi milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kalau saudara mau kembalikan barang, saudara pinjam dedutu, itu dedutu tetangga punya. Saudara punya dedutu, waktu pinjam dedutu masih utuh. Waktu saudara kasih pulang sepatah 3. Kemudian yang punya bilang apa? Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Terima kasih dedutu yang saya kasih pinjam masih utuh. Sekarang sepatah 3. Kalau saudara persembahkan tubuh yang adalah milik Tuhan, dikembalikan yang terbaik, dirawat tadi toh, tapi untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dirawat untuk kesenangan Tuhan. Sebenarnya ada lagu tadi, ku mau sepertimu Yesus. Saya ditulis sebuah lagu. Saya mau coba kalau saya sudah boleh, tapi cek. Ku rindu.
Ku rindu kan tinggi. Ku rindu hidup sepertimu, Yesus. Pelan. Oh nanti jadi hari launching. Haleluya. Saudara dan saya harus hidup seperti Yesus. Amin. Dan kita persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Ya. Haleluya. 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 Yang terakhir, saya tidak sampai poin selesai. Saya ingin saudara lihat dalam Roma 6 ayat 19. Firman Tuhan Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 27, ayat yang terakhir. Sudah bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27. Firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yes. Haleluya. Supaya kita jangan ditolak sesudah pelayanan. Ya. Maka ayat ini bilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. So, jangan pakai tubuh saudara untuk sesuatu yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jangan gunakan sebagai senjata-senjata kelaliman, tapi gunakan tubuh sebagai senjata kebenaran. Biarlah tubuh saudara dilatih, katakan dilatih. Ada ayat yang mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah itu mengandung janji. Karena konteksnya latihan, ibadah mesti latihan. Latihan maksudnya melatih diri. Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah di pertempuran. Amin. Mengerti maksudnya? Lebih baik kita terus latih ibadah supaya tubuh kita dilatih, tubuh kita di-upgrade, tubuh kita diakselerasi agar roh kita, jiwa kita mudah untuk jadi dewasa. Jangan gunakan tubuh untuk sesuatu yang lain. Amin. Dan saya pesan tadi di awal, jangan siksa dirimu, jangan bunuh dirimu. Amin. Bunuh diri dengan stresmu, bunuh diri dengan sayang diri, bunuh diri dengan berbagai cara. Tapi hari ini tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Ku mau sepertimu Yesus. Saya hari ini mau berdoa. Haleluya, haleluya. Sekian makanan rohani yang Anda dapat dengarkan. Semoga Anda diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar setiap video baru tidak ketinggalan. Salam hebat luar biasa,